Setelah diumumkan bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU mulai tanggal 5 Juni 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Adapun berikut ini ada beberapa fakta terkait BSU tahun 2025 ini. Jadi kepada semuanya yang memiliki banyak pertanyaan mengenai BSU tahun 2025 ini, pastikan tonton video ini sampai selesai. Dan buat yang baru saja bergabung, silakan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate mengenai bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu ada informasinya di channel ini. Pertama, mengenai jadwal pencairan BSU tahun 2025. Telah dijadwalkan mulai dicairkan pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang hingga selesai. Adapun untuk besaran bantuan tersebut yaitu masih sama dengan pencairan BSU di tahun-tahun sebelumnya, yang mana penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang akan ditransfer langsung ke rekening bank yang terdaftar, atau dalam hal ini yaitu pengambilannya melalui PT Pos Indonesia, dan nantinya akan langsung dibuatkan rekening kepada masing-masing penerima BSU tersebut. Berikutnya adalah hal yang paling banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat, yaitu terkait syarat penerima BSU tahun 2025 ini. Untuk menerima BSU di tahun 2025 ini, pekerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama sudah pasti yaitu berwarga negara Indonesia. Berikutnya, peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan aktif hingga bulan Mei 2025. Selanjutnya yaitu memiliki gaji atau upah atau UMP atau UMK paling banyak senilai Rp3.500.000 per bulan, atau jika bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta per bulan, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK. Sebagai contoh, apabila karyawan tersebut tinggal di wilayah Bekasi, yang mana seperti diketahui bahwa UMK Bekasi untuk tahun ini yaitu sebesar Rp5.690.000 sekian per bulannya. Sehingga masyarakat Bekasi yang masuk di dalam kriteria penerima BSU tahun 2025 ini, yaitu apabila upah per bulannya sebesar UMK Kota Bekasi yang berjalan. Syarat selanjutnya yaitu bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, TNI atau Polri. Dan berikutnya yaitu belum menerima bantuan sosial program Kartu Prakerja atau program Keluarga Harapan atau PKH atau bantuan produktif untuk usaha mikro BPUM. Adapun terkait hal cara cek status penerima BSU tahun 2025 ini, yaitu dapat diakses langsung melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemenaker.go.id. Bisa langsung dicek statusnya di sana dan ikuti petunjuk yang ada. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan yang masuk mengenai BSU. Salam kenal juga buat Kak Eri Suheria yang mau menanyakan terkait apakah kalau untuk pekerja buruh harian lepas yang tidak terdaftar di Ketenagakerjaan, apakah bisa mendapatkan BSU juga atau tidak. Nah, hal ini yang banyak sekali ingin diketahui oleh masyarakat. Jadi sayang sekali karena untuk pekerja harian lepas yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak termasuk kriteria penerima bantuan BSU di tahun ini. Karena salah satu syarat utama adalah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Karena data penerima BSU 2025 ini sepenuhnya bersumber dari basis data yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, pekerja harian lepas atau karyawan lainnya yang datanya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa dipastikan tidak berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial upah di tahun 2025 ini sebesar Rp600.000.
Selanjutnya, untuk mengantisipasi pemberian bantuan sosial di tahun-tahun berikutnya, maka Bapak Ibu sebagai buruh harian lepas atau karyawan lainnya atau wirausaha tapi belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa langsung mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai sekarang. Karena peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan banyak manfaat, bukan hanya bantuan sosial upah atau BSU, akan tetapi banyak manfaat lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait kalau yang suaminya tidak punya kerjaan bagaimana? Suaminya cuma kerja menjahit, tapi untuk saat ini tidak ada orderan jahitan. Apakah bisa menerima BSU juga? Pertama yaitu profesi menjahit itu juga adalah bagian dari pekerjaan. Hanya saja yang namanya wirausaha seperti ini kadang ada atau kadang tidak, atau ini sifatnya musiman. Nah, terkait pertanyaan tersebut, apakah bisa mendapatkan BSU juga? Ini tergantung apakah suaminya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Karena perlu untuk diketahui, walaupun orang tersebut yaitu berprofesi sebagai tukang jahit misalnya, atau buruh harian lepas, itu juga bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial upah juga. Karena wirausaha seperti penjahit dan pelaku UMKM lainnya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU di tahun 2025 ini. Asalkan yaitu tadi memenuhi beberapa syarat utama, terutama yaitu terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per bulan Mei 2025. Akan tetapi biasanya pelaku UMKM atau wirausaha seperti penjahit atau buruh harian lepas biasanya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan atau BPNT program sembako atau mendapatkan kartu prakerja atau bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Nah, apabila sudah menerima jenis bantuan sosial tersebut, maka bisa dipastikan tidak bisa lagi mendapatkan bantuan sosial BSU di tahun 2025 ini. Karena salah satu syarat mutlak penerima BSU tahun 2025 ini yaitu tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT atau kartu prakerja atau BPUM. Nah, selanjutnya hal terkait bagaimana cara daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaku wirausaha. Jadi sebagai pelaku usaha mandiri, Anda dapat mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah atau BPU di BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini untuk langkah-langkah pendaftarannya. Pertama yaitu kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pilih menu pendaftaran peserta dan pilih individu atau pekerja BPU. Selanjutnya, isi data diri yang diminta, termasuk alamat email dan juga kode CAPTCHA-nya. Berikutnya yaitu cek email untuk aktivasi pendaftaran dan ikuti petunjuk selanjutnya. Lalu, lakukan pembayaran iuran sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Setelah pembayaran, Anda akan menerima kartu kepesertaan digital atau fisik sebagai bukti bahwa Anda telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Adapun untuk catatan penting bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri yaitu pastikan iuran BPJS-nya Ketenagakerjaan Anda dibayar tepat waktu agar status kepesertaannya tetap aktif. Dan juga untuk pendaftaran dan pembayaran iuran ini dapat dilakukan secara online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau secara offline di kantor cabang terdekat. Ada banyak sekali manfaat tambahan selain berpeluang mendapatkan BSU. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan sosial lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Baiklah, sekian informasi terkait bantuan sosial upah yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga saja untuk bantuan sosial upah ini penerimanya adalah salah satunya Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah menonton dan menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.